Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kreator Amatir. Kali ini saya akan menceritakan tentang penampakan-penampakan yang ada di Desa Tanah Liat. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Dan satu hal lagi sebelum kita ke ceritanya, kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan teman-teman semua. Berdoa mulai. Suatu saat di desa kami sedang gencar-gencarnya dengan isu-isu penampakan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Malam ini di desa Tanah Liat terlihat sangat sunyi, sepi, dikarenakan gerimis rintik-rintik yang gak kunjung berhenti, alias awet seperti di formalin. Pada suatu malam, di salah satu RT di desa Tanah Liat, di sebuah rumah yang ditinggali seorang janda tua sendirian. Kita sebut saja namanya Mbak Mela. Di luar gerimis masih rintik-rintik sampai jam 10 malam. Mbak Mela kebelet pipis karena di dalam rumahnya tidak ada kamar mandi, jadi harus keluar rumah. Apabila hendak buang air kecil, kalau buang air besar, Mbak Mela harus pergi ke empang peternakan lele. Singkat cerita, jam setengah 10 malam, Mbak Mela keluar untuk buang air kecil. Karena kamar mandinya di samping rumah, tepat depan tikungan gang kecil, jadi mesti keluar dulu dong. Dan melewati tikungan atau belokan tajam. Di saat Mbak Mela berada di kamar mandi, Mbak Mela mulai merasakan sekujur tubuhnya menggigil dan merinding. Duh, mana sendirian, mana nggak ada orang lagi. Merinding banget, kata Mbak Mela di dalam hatinya. Setelah selesai, Mbak Mela pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumahnya yang melewati tikungan tajam itu. Beberapa menit, Mbak Mela masuk ke dalam rumah. Saat Mbak Mela sedang menonton TV, Mbak Mela mendengar suara seperti suara burung gagak hitam berada tepat di tikungan tersebut. Tapi Mbak Mela cuek dan melanjutkan aktivitasnya menonton televisi. Lagi-lagi suara itu datang kembali. Bahkan semakin keras. Dengan penasaran, Mbak Mela mendengarkan dan memperhatikan suara itu. Tapi Mbak Mela tidak berani melihat atau mengintipnya. Setelah penasaran, Mbak Mela pun memberanikan mengintipnya. Pertama-tama Mbak Mela mengintip dengan sedikit gorden di sibaknya. Namun tidak jelas apa yang Mbak Mela lihat. Lalu Mbak Mela pun menyibakkan lagi gorden itu. Betapa terkejutnya Mbak Mela saat penampakan itu terlihat jelas. Kaki dan tubuhnya sontak melemas.
namun pandangan Mbak Mela masih tertuju ke makhluk itu. Nampak jelas apa yang Mbak Mela lihat. Ternyata sesosok pocong yang bersender di pojokan tembok tikungan itu. Mbak Mela lalu menutup gordennya sejenak. Saat menyibakkan kembali, sosok itu sudah tidak ada. Saat menyibak yang terakhir kalinya, Mbak Mela langsung terjengkang ke belakang. Sosok pocong itu berada tepat di depan wajah Mbak Mela. Hanya terhalang jendela dengan kaca saja. Mbak Mela shock melihat wajah sosok itu yang dipenuhi dengan kapas di wajahnya. Sampai-sampai setelah Mbak Mela terjengkang ke belakang, Mbak Mela langsung tidak sadarkan diri. Pagi harinya, Mbak Mela pun terserang sakit dan dibawa ke rumah sakit dan sangat trauma. Sampai-sampai Mbak Mela harus menginap di rumah saudaranya di RT sebelah. Penampakan itu tidak berakhir di situ saja, bahkan pindah-pindah tempat. Salah satunya di sebuah pasar. Saat itu jam 2:30 pagi, ada warga yang hendak pergi ke pasar. Sebelum pasar terdapat kebun yang dipenuhi pohon pisang. Sekitar 20 meter sebelum kebun itu, Ibu Uun, salah satu warga yang hendak pergi ke pasar, merasakan hawa yang tidak biasanya ia rasakan, yaitu merinding. Dan suatu ketika mendekati kebun itu, Ibu Uun melihat kain putih yang berada di bawah pohon pisang itu. Ibu Uun beranggapan hanya kain putih biasa atau baju putih yang sengaja disimpan di situ. Namun lama-kelamaan kain itu bergerak-gerak, membuat Ibu Uun mulai panik. Tapi dalam hatinya ingin membuktikan benda apa itu. Sebelum Ibu Uun mendekat, beralihlah sosok pocong itu yang sontak membuat Ibu Uun yang seorang diri itu kaget bukan kepalang dan menjerit sekencang mungkin. Tapi apa daya, sulit buat teriak dan ingin berlari, tapi berat rasanya kaki melangkah. Sampai-sampai Ibu Uun pipis di celana dan kemudian terjatuh di tempat itu. Untungnya tetangganya lewat hendak ke pasar. Kita sebut saja Pak Tejo. Pas Pak Tejo melintas, sosok itu menghilang. Di saat itu pun Ibu Uun bisa berbicara dan terbangun. "Kamu kenapa, Un? Ngelemprak di situ?" kata Pak Tejo. Anu, Jo, tadi." Sebelum Ibu Un melanjutkannya, Tejo berbicara. "Sudahlah, jangan diceritakan di sini. Gak enak, soalnya masih ada di sini." Sekilas cerita, Pak Tejo ini adalah orang biasa, tapi Pak Tejo bisa merasakan aura negatif, tapi tidak bisa melihat, hanya bisa merasakan auranya saja. Setelah kejadian itu, siangnya Ibu Un jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Sorenya Pak Tejo menjenguk Ibu Un di rumah sakit. Ya maklum, namanya hidup bertetangga harus gotong royong. Sehari kemudian makhluk itu menampakkan wujudnya kembali. Kali ini di RT ku, yaitu RT 05. Di mana pagi itu
jam 3 dini hari, seseorang yang bernama Nila baru pulang dari temannya kerja kelompok yang diharuskan menginap karena rumah temannya yang gak begitu jauh. Nila pun pulang sendiri berjalan kaki ke rumah untuk mengambil bahan pelajarannya karena pagi-pagi harus dikumpulkan seluruhnya. Pas Nila melihat tiang jemuran di depan rumahnya, ada hal aneh yang Nila rasakan. Nila bertanya, "Itu siapa yang menjemur tas putih di tiang jemuran itu?" Didekatilah yang menyerupai tas itu oleh Nila. Namun apa yang Nila lihat bukanlah tas, tapi sosok itu. Ya, sosok itu lagi yang sedang jongkok membelakangi Nila. Awalnya Nila tidak kaget karena masih membelakangi. Tiba saatnya makhluk itu berbalik. Betapa terkejutnya Nila melihat wajahnya sampai Nila terjatuh tepat di depan makhluk itu. Untungnya Nila saat itu waktu hendak mendekati waktu sholat subuh. Jadi kisaran jam 3:30 mulai banyak orang yang mengaji di musola. Begitu ada suara yang mengaji, makhluk itu terbang ke atas dan hilang. Nila pun bergegas masuk rumah dan menceritakannya kepada orang tuanya. Siangnya keluarga Nila menceritakan kepada seorang ustadz di desa Tanah Liat, yaitu Ustadz Udi. Kata Ustadz Udi, itu sosok yang ingin ditolong karena orang tuanya yang membuat perjanjian dengan jin dan sosok itu tidak sengaja menggunakan pakaian itu. Dan akhirnya dia terbang-terbang tidak jelas kemanapun yang ia kehendaki. Dia hanya meminta tolong agar membantu melepaskan pakaian itu di tubuhnya. Untuk teman-teman semua, itulah sepenggal penampakan yang pernah ada di desa Tanah Liat. Sebenarnya masih banyak penampakan-penampakan. Cuman untuk sementara segini dululah yang bisa saya ceritakan. Dan mohon maaf apabila cara baca saya kurang memuaskan. Karena di sini saya masih belajar dan kirimannya pun seperti ini. Kiriman teman saya yang kurang jelas tanda bacanya. Sekali lagi saya mohon maaf. Bagi teman-teman yang suka, silahkan sukai videonya. Beri masukan kepada saya dan bagikan pengalaman ini ke teman-teman semuanya, dan jangan lupa klik subscribe dan tekan loncengnya. Sekali lagi saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.